Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Adelia dengan NIM 097 selaku anggota dari kelompok 2. Dalam pengerjaan tugas ini tentunya saya tidak sendiri dan dibantu dengan anggota kelompok lain. Pertama ada Imadi Arya Wirasena dengan NIM 099 yang bertugas mengerjakan flowchart. Kemudian ada Muhammad Nairon Ramdhani dengan NIM 102 yang bertugas mengerjakan flowchart. Yang ketiga ada Ayu Devianti dengan NIM 104 yang bertugas melakukan wawancara. Kemudian ada Ayu Febrianti dengan NIM 112 yang bertugas membacakan kesimpulan. Kemudian yang terakhir ada Aprilia Yunike dengan NIM 125 yang bertugas melakukan wawancara. Jadi kami kelompok 2 akan memaparkan siklus penggajian di PT Budi Group Trans. PT Budi Group Trans adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, jasa muatan, dan persewaan. Perusahaan ini dioperasikan melalui 3 departemen utama. Setiap departemen memiliki struktur penggajian yang berbeda. Departemen tersebut meliputi Departemen Administrasi, Departemen Transportasi yang mencakup sopir, dan Departemen Mekanik. Selanjutnya kami melakukan wawancara dengan Bu Retno selaku bagian keuangan dari PT Budi Group Trans. Wawancara tersebut sebagai berikut. Baik, saat ini kami sedang bersama narasumber kami. Baik Kak, boleh diperkenalkan secara singkat? Perkenalkan, nama saya Retno Endah Purwaningsih. Saya bagian dari perusahaan PT Budi Group Trans. Baik, bisakah Anda jelaskan secara singkat alur proses penggajian di perusahaan tempat Kakak bekerja? Alur proses penggajian kita juga dibagi menjadi 3 sesuai sesuai masing-masing bagian tersebut. Jika bagian kantor, penggajiannya langsung dari bosnya. Kalau bagian sopir, itu bagian administrasi, yaitu saya yang menghitung gajinya sopir sesuai kasbon yang diminta sopir tersebut. Kalau untuk gajian mekanik, yaitu saya juga yang menghandle gaji mekanik selama 1 minggu setiap hari Sabtu, dihitung dari daftar hadirnya. Berarti untuk mekanik per minggu ya Kak ya? Iya, setiap hari Sabtu. Baik, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penggajian tersebut? Semua pegawai sama pimpinan perusahaan tersebut atau atasan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja dokumen dan formulir yang digunakan dalam proses penggajian tersebut? Untuk dokumen kita nggak pakai dokumen ya Kak, kita langsung manual pakai tulis tangan. Kalau untuk gaji mekanik itu ya manual tersebut. Gajinya juga berupa uang tunai, bukan transfer. Kalau untuk sopir, kita gajinya melalui transfer. Lalu kita memakai Google Drive, tapi juga manual juga. Google Drive nanti kita arsip. Kalau sopir, nanti per tahunnya kita totalan akhir yang dinamakan totalan sopir. Kalau untuk gaji saya melewati transfer gaji orang kantor. Itu transfernya lewat bank apa? Tergantung pegawainya pakai. Oh, berarti beda-beda ya penyesuaian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih Kak cara pengumpulan data kehadiran dan absensi untuk karyawan di tempat kerja Kakak? Kebetulan kalau saya kurang tahu ya kalau yang di sopir, karena saya megangnya yang mekanik ya. Tidak apa-apa ya. Kalau yang mekanik saya manual absennya pakai absen checkbox. Nah itu nanti saya hitung dari daftar hadirnya dikali gaji pokok perharinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara penyimpanan dokumen dan arsip terkait penggajian? Cara penyimpanan dokumen dan arsip terkait penggajian saya dibagi menjadi 2. Kita ada grup sendiri buat laporan penggajian, sama kita juga ada kas keluar sama kas masuk. Jadi di situ. Nanti setelah penggajian nanti ditotal, difoto, dikirim ke grup, lalu saya masukkan di dokumen saya yaitu kas keluar sama kas masuk. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, pernah nggak Kak terjadi kendala atau masalah dalam proses penggajian? Bagaimana solusinya? Jadi pernah dulu satu kali itu gara-gara saya salah saya salah masukkan jadwal yang sebenarnya masuk 6 hari, saya masukkan 5 hari karena kelalaian dari pegawainya, soalnya dia nggak absen. Jadi pegawainya itu langsung laporan ke saya, langsung saya selidiki absennya. Saya bilang, mohon maaf Pak, di absen cuma 5 hari. Oh iya Mbak, maaf saya nggak absen ke kantor, saya langsung ke lapangan. Jadi cuma gitu aja. Nanti kurangannya dari gajian tersebut bisa langsung ditransfer ke saya langsung ke rekening juga bisa. Terus saya suruh orangnya nunggu. Jadi kalau misal saya jadi karyawannya nih, berarti saya absen Ya,
terus kerja gajinya per minggu buat mekanik. Iya, Sabtu sore jam 2. Kalau tanggal gajiannya sopir itu nggak ada tanggal. Oh enggak. Kalau sopirnya Pak, saya mau naikkan anak saya sekolah, saya kasbon 1 juta. Nah itu gajinya nanti pas per tahun kita potong 1 juta, kita masukkan di keluar kas keluar sama kas masuk. Nanti jadi punya arsikannya sendiri. Sebagai adminnya berarti kita ngecek kasbon dan absensi tadi Kak ya. Iya. Baik. Sekian Sekian wawancara dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rama atas kesempatannya. Saya Made akan menjelaskan mengenai halaman pertama pada siklus penggajian PT Budi Group Trans. Pada flowchart ini diketahui bahwa entitas yang terlibat pada siklus penggajian ini ada administrasi dan penggajian, karyawan kantor, mekanik, sopir, dan juga pimpinan dari PT Budi Group Trans. Yang pertama itu adalah membuat daftar hadir yang kemudian akan diisi oleh karyawan dan juga mekanik. Sedangkan untuk sopir sendiri, karena gajian diterima tahunan, jadi untuk sopir itu perlu mengajukan kasbon jika sewaktu-waktu perlu dana. Kemudian setelah itu akan dibuat rekapitulasi dari daftar hadir mekanik dan juga daftar hadir karyawan dan juga kasbon yang diajukan oleh sopir. Menghasilkan dokumen rekapitulasi gaji dan kasbon yang kemudian akan diserahkan ke pimpinan untuk disetujui atau di-ACC. Baik, itu adalah penjelasan dari halaman pertama. Kemudian selanjutnya pada halaman kedua akan dijelaskan oleh Rama. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Arya. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Arya tersebut dari dokumen rekapitulasi gaji dan kasbon. Di sini admin penggajian akan mengkonversi total dari kehadiran para karyawan, mekanik dan sopir dikalikan dengan gaji pokok mereka selama sebulan. Di sebulan itu untuk per minggunya sekitar 6 hari. Nah, untuk daftar dari penerimaan gaji karyawan langsung ditransfer oleh kepimpinan. Dari pimpinan mentransfer gaji karyawan, lalu dari bukti-bukti itu akan dimasukkan ke dokumen pelaporan gaji karyawan. Lalu untuk konversi dari gaji mekanik sendiri dihitung selama per minggu untuk gajinya diberikan pada pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 2 siang. Dihitung dari gajinya juga dikali dengan gaji pokok sehari. Lalu untuk penyimpanannya akan dimasukkan di keluar kas dan akan dimasukkan kepada database dari kas keluar. Lalu untuk sopir diberikan rekapitulasi dan kasbon. Jadi kasbon ini sopir akan meminta kepada pimpinan melalui admin penggajian jika sewaktu-waktu membutuhkan uang maka sopir akan memberikan kasbon. Lalu untuk gaji dari sopir sendiri akan diberikan pada akhir periode dikurangi dengan kasbon-kasbon yang telah diminta. Dan hal itu akan di-ACC oleh pimpinan sendiri dan dimasukkan untuk bukti gaji dan bukti kasbon sopir akan dimasukkan ke dalam dokumen dan arsip sendiri oleh admin penggajian. Sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Arya. Baik, berdasarkan hasil wawancara dan juga penjelasan flowchart siklus penggajian dari PT Budi Group Trans, dapat kami simpulkan bahwa dalam PT Budi Group Trans ini memiliki sistem penggajian yang terbagi menjadi 3 departemen utama, yaitu administrasi kantor, supir, dan juga mekanik dengan proses yang berbeda, namun hal ini tetap diawasi dan disetujui oleh pimpinan perusahaan, baik itu proses penggajian secara langsung atau tunai, kemudian ada kasbon, dan juga transfer bank. Dalam proses penggajian, PT Budi Group Trans menggunakan beberapa dokumen dan juga formulir yang meliputi catatan kehadiran, bukti kas keluar dan juga kas masuk, serta rekapitulasi total pembayaran yang telah diberikan kepada sopir selama 1 tahun.
Kemudian dalam melaksanakan proses penggajian dengan baik serta mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi ketika proses penggajian, PT Budi Group Trans ini telah melakukan audit dan juga investigasi untuk memverifikasi dan juga memperbaiki kesalahan atau kendala yang terjadi di dalam perusahaan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata dan juga perbuatan, saya mohon maaf.